orang-orang mungkin kenalnya Bali. Ya. Tapi Solo ini saya kira tidak kalah. Dan saya yakin juga, ini kebetulan kalau Mas Eko, Pak Umar, saya batiknya pakai motif yang beda-beda, punya filosofi sendiri-sendiri. Nah ini besok kita showcase-kan, kita kenalkan ini kenapa motifnya beda-beda. Kita lihat bahwa pemerintah kota Surakarta ini sudah mempersiapkan sesuatu yang hubungannya adalah UMKM dari kota Solo dibawa ke Perancis ini. Sebenarnya kira-kira apa ya? Dan kita akan bahas lebih lanjut lagi potensinya, kemudian apa yang bisa dikerjakan berikutnya. Dan sebenarnya tuh kalau ada di Perancis ini nih, keistimewaannya itu seperti apa? Saya langsung saja ke Pak Umar sebenarnya nih Pak Umar. Kalau kita lihat tadi di tayangan yang kita saksikan sebelumnya, produk UMKM Indonesia ini nih bisa dibilang menarik buat konsumen di Perancis ini. Sebenarnya selera marketnya seperti apa sih Pak? Perancis ini di Perancis ya, konsumen itu tidak hanya perlu visual, tapi juga perlu sensoris. Jadi kalau terhadap produk, apalagi yang terkait produk-produk fashion misalnya atau produk kreatif, dia perlu juga bisa selain melihat, dia perlu merasakan, dia perlu bisa menyentuh, dan juga yang juga esensial, dia itu ada keinginan untuk mengetahui ceritanya. Jadi tidak hanya melihat visual lalu dia akan tertarik dan ingin mempunyai, tapi dia ingin juga yang esensial tadi, dia bisa menyentuhnya dan dia tahu story-nya. Jadi dia apresiasi banget. Ini sebenarnya apa sih story di balik produk story ini? dibaliknya. Wow, okay. Jadi di situ kita bisa mencoba, saya kira, menerjemahkan kalau kita ingin menampilkan sesuatu di Paris atau di Perancis ini. Yang kedua juga standarnya tinggi, karena dia kan jadi barometer. Kalau teman-teman mengetahui ada berbagai fashion show, ada Paris Fashion Show, ada New York, London, Milan, 4 besar di dunia, semua berasal dari sini. Semua berasal dari sini, bahkan di abad 19, tahun 1850-an itu awalnya sebetulnya dari para kreator penjahit yang hanya menyiapkan karya-karya fashion untuk para aristokrat, raja dan keluarganya. Mulainya dari sana. Tapi setelah revolusi Prancis itu semua republik jadikan demokrasi dan lain-lain, dia menjadi satu pameran yang dibuka untuk umum. Backgroundnya dari sana. Lalu sejarah singkatnya mulailah itu diikuti oleh beberapa pusat mode dunia lainnya, termasuk New York, London, dan Milan. Terutama karena waktu itu ada perang dunia di sini, dibikin di Amerika dan lain-lain. Itu, dan juga mungkin kalau nyambung tadi yang kenapa kita buat di sini tadi, karena kita kalau bisa masuk ke sini tentunya bukan semata-mata masalah gengsi yang naik, karena kita bisa menembus pasar yang demikian sophisticated, yang canggih, yang tidak mudah untuk setiap orang masuk. Tapi juga mengangkat ranking dari karya-karya anak bangsa, karya-karya Indonesia masuk ke pusat mode dunia, pusat kiblatnya, bukan hanya mode tapi juga berbagai karya kreatif. Ya. Kalau nyambung lagi, kenapa kita bikin dengan BASW ini bukan hasil kesepakatan kemarin sore. Prosesnya kurang lebih sejak 2 tahun, bahkan ketika saya masih dalam proses untuk ditugaskan ke Paris, kita sudah mulai adakan pendekatan, kemudian pembicaraannya lebih serius dengan BASW yang tadi sebut salah satu yang tertua, sudah 160 tahun, dan ada puluhan ribu outletnya di seluruh Perancis ini. Dan di tempat kita mau adakan pameran untuk Solo dan juga
karya-karya kreatif Indonesia lainnya ini besarnya kira-kira 45.000 square meter, 8 lantai. Di lokasinya itu Paris 1 berarti titik Pokoknya center pusatnya lah ya itu. pusatnya. Aha. Dan itu berarti nggak sembarang dong Pak bisa masuk, Tidak sembarang. mendisplay. Exactly. Seperti saya VHV. bilang tadi, karena dia sophisticated, dia juga tidak menerima siapapun atau bisa diizinkan masuk untuk ke arena ini, harus melalui yang secara simpel itu kurasi dari pihak Prancis. Dalam hal ini BHSP Mari punya tim kurasi, bukan hanya ahli pemasarannya, ahli riset pasarnya Prancis, tapi juga ahli di bidang-bidang yang akan ditampilkan. Misalnya kita mau menampilkan fashion atau karya lukis atau karya kerajinan tangan, dia punya ahli-ahli yang mengkurasi. Menurut dia kira-kira kriterianya ini masuk nggak, bisa diterima atau tidak oleh publik Prancis. Aha. Nah ini Pemkot Solo bisa masuk tapi ke sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bukan yang dikurasi oleh pihak Prancis ini bukan dari kota mana di Indonesia, tapi karyanya apakah bisa diterima oleh publik Prancis. Nomor satu itu. Dan alhamdulillah Solo, karya-karya yang dibawakan dari Solo ini ada lebih dari 1.200 kira-kira item yang nanti akan bisa ditampilkan selama pameran di Paris ini. Kira-kira 1 bulan lebih. 1 bulan. 1 bulan. Nah Mas ke Wali, depan. kalau gitu persiapannya apa dari Pemkot Solo sendiri untuk bisa nembus pasar Eropa ini kan yang tadi dibilang Mekahnya gitu, terus dari gitu juga nggak mudah sebenarnya. Tapi persiapannya seperti apa? Ya, persiapannya udah cukup lama ya. Kebetulan kita sudah 1 tahun lebih di Solo itu ada kampus Shopee Export. Jadi kan kebudayaan kita ingin membawa ya. Saya tahu mungkin yang orang-orang mungkin kenalnya Bali, Ya. tapi Solo ini saya kira tidak kalah. Dan saya yakin juga, ini kebetulan kalau Mas Eko, Pak Umar, saya batiknya pakai motif yang beda-beda, punya filosofi sendiri-sendiri. Nah ini besok kita showcase-kan, kita kenalkan ini kenapa motifnya beda-beda. Kemarin juga teman-teman dari BHSW juga sempat saya antar ke beberapa pabrik di kota Solo. Kita kenalkan kenapa harganya bisa ada range yang 500 sampai puluhan juta. Kita pengen mereka tahu apa step by step pembuatan batik itu seperti apa. Dan sekali lagi setiap motif, setiap warna yang ada di batik itu sendiri yang filosofi sendiri-sendiri, dan itu yang membuat apa ya, batik itu kaya. Dan sekali lagi karena batik ini sudah diakui oleh UNESCO, nah kita pengen lah sekali lagi kita pengen batik ini dikenal di mata dunia. Ya, itu tadi ada story-nya di balik produknya. Dan nggak hanya batik kan Mas, ada keris dan lain-lain. Semuanya kita bawa, jadi handicraft kita, kerajinan-kerajinan kita, semuanya kita bawa. Kita pilih yang terbaik, sudah kita kurasi semua, dan ya insya Allah bisa diterima di tempat yang luar biasa ini ya Pak ya. Dan yang menarik kayak gini mungkin Mas Gibran, perlu orang tuh perlu juga tahu culture tuh di sini kan dihargain banget di Perancis. Nah, Solo juga sebagai kayak batik kan ini sebagai identitasnya Jawa gitu, identitasnya Solo gitu. Itu juga mungkin ada kemiripan gitu. Culture tuh benar-benar sangat diapresiasi. Seperti itu memang itu identitasnya gitu. Iya. Makanya kita nanti benar-benar Mas Eko perform bersama teman-temannya, dan ya itu tadi mengenalkan budaya kita. Dan kalau kita lihat Mas Eko ini sudah berkali-kali melakukan gladi bersih. Nah ini nanti di puncak acaranya semoga nanti sekali lagi
kebudayaan kita bisa dikenal di mata dunia. Ya, culture-nya benar culture dari Jawa Tengah, dari Solonya di sini. Nah, mungkin Pak Umar jelasin ada program kah Pak Umar dari KBRI sendiri untuk bisa mempromosikan produk kreatif dan budaya kita nih yang selama ini udah dijalankan seperti apa sih? Iya, jadi masih nyambung dulu dengan program apa yang dibawa oleh Solo kali ini. Kita juga untuk mengisi kegiatannya selama sebulan lebih ini, di tiap weekend kita adakan workshop. Antara lain di BSW di gedung pameran kita, antara lain adalah workshop membatik. Jadi nanti ada bimbingan terhadap masyarakat yang tertarik untuk merasakan sendiri dan menyaksikan bagaimana membatik, dan mereka bisa praktekkan beri kursus kilat sehingga merasakan bagaimana seni membatik itu sehingga terjadi atau menghasilkan karya-karya yang saya bangga, bagus-bagus dan bisa kita tampilkan dengan baik. Tapi secara umum kita aktif mempromosikan budaya. Kalau di Perancis ini alhamdulillah memang seperti tadi disampaikan Mbak Dini, itu apresiasi budayanya tinggi. Kita ada beberapa kegiatan di 4 universitas perguruan tinggi di sini sudah punya program resmi kuliah mengajar bahasa Indonesia. Banyak mahasiswanya, dan kita juga di KBRI membuat kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing itu. Tahun ini pesertanya sudah 260-an. Tahun lalu wisuda Desember 290-an untuk dari satu level ke level lainnya. Dan juga ada 4 universitas lagi yang punya jurusan etnomusikologi, itu mengajarkan gamelan dan wayang atau wayang kulit tampilan. Sampai sudah ada yang Every terakhir di Nanterre juga University sudah menampilkan pagelaran wayang kulit dengan dalang orang lokal, pakai bahasa lokal. Tapi yang unik, kalau teman-teman sempat ikut di pemberitaannya, tetap bisa membuat di saat goro-goronya itu bisa membuat orang lokal ketawa dengan guyonan punakawan dalam bahasa Perancis. Wow. Jadi bisa collab lebih lanjut lagi dong nih Pak sama Pemkot Solo. Intinya saya kira ini, karena hubungan antar negara itu dasarnya akhirnya yang sustainable, yang jangka panjang adalah budaya, saling pengertian antar culture satu sama lain. Dari atas itu kita bisa yakin hubungan lainnya, ekonomika, untuk kerjasama pertahanan untuk kerjasama budayaan atau pendidikan yang lain itu akan lebih solid dan berjangka panjang karena ada apresiasi budaya satu sama lain. Ya, jadi soft diplomacy Indonesia soft juga diplomacy menjadi core-nya dari kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang. Dari Mas Gibran, ekspektasinya apa nih? Sebulan loh Mas di BHP ini untuk UMKM Solo. Apa kira-kira ekspektasinya? Ya, ini luar biasa sekali ya Pak. 1 bulan itu ya waktu yang cukup lama. Kita punya kesempatan untuk men-showcase-kan produk-produk terbaik kita. Ya harapannya warga lokal atau manapun itu bisa menerima produk-produk kita. Dan sekali lagi kita ingin mengenalkan terutama batik ya. Jadi apa jenis-jenis batik, filosofi di baliknya, dan kita pengen warga Paris juga mungkin nanti bisa berkunjung ke kota Solo dan ya lebih mengeksplor lagi lah apa yang kita punya di Solo ini. Ya. Jadi kita tadi udah dengar gimana Solo goes to Paris, nanti kita tunggu Paris goes to Solo.